Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Cindy Bintang akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Gender dan Kesehatan Mental. Gender. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, berarti tipe atau jenis. Gender merupakan seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki maupun perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan berkembang. Ada beberapa perbedaan kesehatan mental antara gender laki-laki dan perempuan. Status gender yang melekat pada masyarakat akan menimbulkan kondisi yang dianggap menjadi patokan. Hal-hal demikian merupakan faktor terbentuknya mental individu maupun masyarakat. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah, dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnis, agama, lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan, sedangkan laki-laki lebih berfokus pada produksi politik kemasyarakatan. Kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana individu mampu menyadari kemampuan yang ia miliki, mengatasi tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari, bekerja produktif, dan mampu berkontribusi aktif di lingkungan atau komunitasnya. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, gangguan obsesif kompulsif, dan psikosis. Gejala gangguan kesehatan mental. Gangguan mental atau penyakit mental dapat diawali dengan beberapa gejala berikut antara lain. Yang pertama, berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Kedua, delusi, paranoia, atau halusinasi. Ketiga, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Keempat, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Kelima, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Keenam, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. 7. Memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. 8. Memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. 9. Menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari. 10. Mendengarkan suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. 11. Mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. 12. Mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. 13. Merasa bingung, pelupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan takut yang tidak biasa. 14. Merasa sedih, tidak berhenti, tidak berdaya, putus asa, dan tanpa harapan. 15. Merokok, minum alkohol lebih dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba. 16. Perubahan drastis dalam kebiasaan makan seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. 17. Perubahan gairah seks. 18. Rasa lelah yang signifikan, energi menurun, atau mengalami masalah tidur. Penyebab gangguan kesehatan mental. Beberapa penyebab umum dari gangguan mental antara lain: yang pertama, cedera kepala. Kedua, faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. 3. Kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya. 4. Kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak. 5. Memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak. 6. Mengalami diskriminasi atau stigma. 7. Mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat. 8. Mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan atau utang. 9. Merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis. 10. Pengangguran, kehilangan pekerjaan, atau tunawisma. 11. Pengaruh zat racun, alkohol, atau obat-obatan yang dapat merusak otak. 12. Stres berat yang dialami dalam waktu yang lama. 13. Terisolasi secara sosial atau merasa kesepian. 14. Tinggal di lingkungan perumahan yang buruk. 15. Trauma signifikan seperti pertempuran militer atau kecelakaan serius. Mencegah gangguan kesehatan mental. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental.
yaitu yang pertama, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Kedua, membantu orang lain dengan tulus. Ketiga, memelihara pikiran yang positif. Keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Keenam, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ketujuh, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Pengobatan kesehatan mental. Beberapa pilihan pengobatan yang akan dilakukan dalam menangani gangguan mental antara lain yang pertama dengan psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Yang kedua, obat-obatan. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak di otak. Obat-obatan ini umumnya dikombinasikan dengan psikoterapi untuk hasil pengobatan yang lebih efektif. 3. Rawat inap. Rawat inap diperlukan jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya atau terdapat kedaruratan di bidang psikiatri, misalnya pencobaan bunuh diri. Keempat, support group. Yang kelima, stimulasi otak. Yang keenam, pengobatan terhadap penyalahgunaan jab. Yang ketujuh, memuat rencana bagi diri sendiri. Perbedaan kesehatan mental pria dan wanita. Ada banyak gangguan mental yang biasa dialami oleh masyarakat, tetapi studi menunjukkan bahwa gangguan mental yang sering dialami oleh perempuan dan lelaki tidaklah sama. Temuan ini menunjukkan bahwa perlu ada pencegahan dan upaya pengobatan yang spesifik berdasarkan gender. Diketahui, perempuan lebih cenderung mengalami gangguan kecemasan untuk menjaga emosi di dalam tubuhnya sehingga menyebabkan munculnya rasa kesepian dan depresi. Sedangkan pada lelaki cenderung mengekspresikan dan menunjukkan emosinya sehingga lebih ke arah impulsif atau pemaksaan yang agresif. Cara perempuan dan laki-laki menginterliasasi dan mengekspresikan emosi bisa menjadi dasar yang menjelaskan perbedaan masalah kesehatan mental berdasarkan jenis kelamin. Faktor perbedaan mental pada pria dan wanita. Yang pertama, faktor biologis. Perbedaan hormonal menyebabkan laki-laki cenderung lebih agresif. Tidak adanya kelekatan biologis dengan anak atau dibanding dengan perempuan yang mengandung menyebabkan laki-laki cenderung kurang peduli pada orang lain secara umum. Karakter reproduksi perempuan cenderung menyebabkan perempuan lebih mudah depresi atau baby blue, depresi postpartum. Yang kedua, faktor gender di lingkungan sosial. Kebiasaan, peran, posisi, dan tuntutan yang diberikan pada laki-laki dan perempuan berbeda, menyebabkan munculnya penghayatan pada masalah-masalah yang berbeda. Laki-laki dituntut tampil kuat menolak hal-hal yang terkait dengan perasaan, karena dinilai feminim, harus berkompetensi, sibuk, menomorsatukan diri sendiri. Sedangkan perempuan dituntut mengutamakan hubungan perasaan, afeksi, menjadi pendukung, menomorsatukan kepentingan orang lain, keluarga, suami, atau anak. Yang ketiga, faktor interaksi. Interaksi mempengaruhi kondisi mental seseorang. Interaksi pada lingkungan memberikan pembelajaran sosial tersendiri bagi individunya. Gangguan atau masalah mental yang sering muncul pada perempuan. Yang pertama, depresi. Yang kedua, gangguan cemas. Yang ketiga, somatisasi. Yang keempat, kepribadian histrionik. Yang kelima, kepribadian dependen. Keenam, dependen. Ketujuh, difusi seksual. Kedelapan, fobia. Yang kesembilan, gangguan makan. Gangguan atau masalah mental yang lebih sering muncul pada laki-laki antara lain yang pertama, alkoholisme atau obat-obatan. Kedua, tingkah laku antisosial. Ketiga, transseksualisme. Keempat, judi atau judi patologis. Kelima, kepribadian paranoid. Keenam, kepribadian antisosial. Yang ketujuh, kepribadian kompulsif. Yang kedelapan, gangguan eksplosif. Sekian dari pemaparan hasil makalah saya. Apabila ada kata-kata atau kesalahan, saya mohon untuk dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Sekian dan terima kasih.